Adiadi Pratama. Kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang peranan budaya dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Pengertian budaya dalam lingkungan manajemen sumber daya manusia internasional. Secara terminologi, budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi, budaya dapat diartikan yaitu terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Berdasarkan pengertian budaya tersebut, menunjukkan bahwa kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan sejumlah ketentuan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dapat dijalankan dalam masyarakat tersebut. Budaya juga sangat mempengaruhi semua fungsi bisnis, misalnya dalam pemasaran, karena keragaman sikap dan nilai dapat menghambat perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Begitu pula dengan manajemen sumber daya manusia dan budaya nasional yang merupakan kunci penentu untuk mengevaluasi para manajer dalam kegiatan produksi dan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa unsur dari kebudayaan suatu masyarakat yang kemudian menentukan bagaimana anggota-anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lainnya, yaitu bahasa, agama, values, elemen material, edukasi, dan institusi sosial. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuanan Febriantara. Saya akan melanjutkan tentang karakteristik kebudayaan. Yang pertama yaitu culture is an adaptive machine atau adaptif. Artinya suatu kebudayaan adalah mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan manusia. Selanjutnya, culture is learned atau dipelajari. Artinya bahwa kebudayaan didapat dari proses pembelajaran untuk berbudaya, karena secara naluriah saja manusia akan hidup tanpa sebuah kebudayaan. Selanjutnya, culture change, berubah. Artinya bahwa kebudayaan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. People usually are not aware of their culture, yaitu tidak disadari oleh masyarakatnya. Artinya bahwa kebudayaan berkembang dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. We don't know all of our own country. Artinya tidak diketahui secara keseluruhan. Bahwa semua masyarakat tidak ada yang mengetahui secara keseluruhan suatu kebudayaan yang ada dalam lingkup daerahnya. Hanya saja yang diketahui berupa fakta-fakta sosial. Selanjutnya yaitu culture give us a range of permissible behavior pattern, yaitu memberikan dan membatasi pola tingkah laku. Artinya bahwa kebudayaan memberikan jarak dalam interaksi dan membatasi pola tingkah laku masyarakatnya. Kebudayaan umumnya memberikan jarak dalam cara bagaimana laki-laki sebagai laki-laki, wanita sebagai wanita. Selanjutnya, cultures no longer exist in isolation, tidak bertahan lama di suatu daerah terpencil, yaitu kebudayaan tidak akan bertahan lama dalam suatu wilayah atau daerah terpencil. Yang terakhir yaitu culture is shared atau dibagikan, yang artinya bahwa suatu kebudayaan merupakan kumpulan prinsip dan keyakinan baik, sehingga manusia tersebut akan berusaha melestarikan dengan cara menyebarkan ke manusia lainnya. Dan saya, Pandi Putu Gede Suryawan, akan melanjutkan unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa adalah suatu sistem tanpa bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua ada sistem pengetahuan.
Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Yang keempat, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Yang kelima ada sistem teknologi. Teknologi menguatkan cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Yang keenam, sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencaharian. Dalam sistem ini manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, dibatasi, dan komunikasi, distribusi dan komunikasi. Yang ketujuh, sistem religi. Sistem religi disebut sebagai kepercayaan adalah sesuatu sistem di mana manusia percaya terhadap segala sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Yang kedelapan, sistem kesenian. Kesenian adalah saran manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan keaktifannya. Kesenian menunjukkan pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Baik, nama saya Dewa Gede Agung Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang bagaimana budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis. Salah satu tantangan utama dalam melakukan MSDM internasional adalah untuk menyesuaikan secara efektif terkait perbedaan budaya, di mana dalam melakukan penyesuaian membutuhkan pemahaman dari keragaman budaya, persepsi, dan nilai. Dalam kenyataannya, budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran perkembangan dunia bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam lingkup MSDM skala nasional maupun internasional, budaya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, dan kelembagaan yang mencirikan populasi manusia sehingga terdiri atas berbagai pola yang dipelajari oleh anggota dari masyarakat tertentu mengenai gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Sedangkan kebudayaan merupakan sebuah kumpulan nilai kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Berdasarkan penelitian dari budaya tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan sejumlah ketentuan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dapat dijalankan dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini, cara bagi para pelaku bisnis internasional untuk dapat menyesuaikan diri dengan budaya lain, yaitu mempelajari karakteristik dari budaya-budaya lain budaya tersebut, kemudian melibatkannya dengan bisnis mereka sehingga dapat beradaptasi. Budaya juga sangat mempengaruhi semua fungsi bisnis, misalnya dalam pemasaran, karena keberagaman sikap dan nilai dapat menghambat perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Dalam hal ini, kami juga berasumsi bahwa adanya pola perilaku konsumen dalam cakupan lintas budaya ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dalam cakupan luas dibandingkan hanya sekedar merupakan memahami peran konsumen dalam pasar tertentu. Baik, nama saya Ikut dari Winaya. Saya akan melanjutkan bagaimana memahami budaya baru. Pertama, sistem kekeluargaan menyangkut hubungan keluarga dan cara bagaimana sekelompok orang memperkenalkan, melatih, dan mensosialisasikan anak-anak mereka. Kedua, sistem pendidikan. Ini berkenaan dengan cara bagaimana anggota-anggota muda atau anggota-anggota baru masyarakat memperoleh informasi, keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Yang ketiga, ada sistem ekonomi, menyangkut cara masyarakat menghasilkan dan menyalurkan barang-barang dan jasa-jasa pelayanannya. Yang
keempat, sistem politik merupakan alat utama pemerintah untuk memelihara keteraturan dan melaksanakan kekuasaan atau wewenang. Yang kelima ada sistem agama. Berkenaan dengan cara memberi makna dan motivasi pada kehidupan selain aspek-aspek kehidupan material, yaitu aspek kehidupan spiritual, pendekatannya terhadap hal-hal yang gaib. Pentingnya hal ini telah disinggung terdahulu dalam kepercayaan dan sikap. Yang keenam ada sistem asosiasi, yaitu menyangkut jaringan pengelompokan sosial yang dibentuk orang-orang. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa merupakan kelompok persaudaraan, kelompok-kelompok rahasia, dan asosiasi-asosiasi dagang. Yang ketujuh adalah sistem kesehatan, yaitu berkenaan dengan cara suatu budaya menghindari dan mengobati penyakit atau merawat para korban bencana alam atau kecelakaan. Konsep kesehatan dan masalah-masalah medis berlainan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa peranan budaya sangat penting dalam membangun MSDM internasional dikarenakan budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran perkembangan dunia bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam lingkup MSDM internasional, budaya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, aturan teknik, dan kelembagaan yang mencirikan populasi manusia sehingga terdiri atas berbagai pola yang dipelajari oleh anggota dari masyarakat tertentu mengenai gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Sedangkan kebudayaan merupakan sebuah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.